dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percaya. Sebab Kau yang paling tahu dan paling mengerti seluruh kehidupanku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kau selalu menepati janji-janji-Mu. Terjadilah seturut kehendak-Mu di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah, penuh damai sejahtera bagiku. Oh yes, tak pernah gagal dan tak pernah lalai. Itulah Kau Tuhanku. Tuhan yang tak pernah gagal. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sebuah pujian yang indah yang ditulis oleh saudaraku terkasih Edward Chen. Ya, lagu ini diilhamkan oleh Roh Kudus di saat dia sedang mengalami satu tekanan yang cukup berat dalam hidupnya.
Dia mengalami kekecewaan, kesedihan. Di saat dia mengharapkan seseorang yang dijadikan panutan, teladan, yang lebih senior untuk benar-benar jadi teladan dan panutan. Tapi ada satu realita di mana itu tidak terjadi dan itu membuat dia sedih dan dalam keadaan kecewa, tertekan. Di saat seperti itu dia mulai menaikkan pujian dan kata-kata ini yang keluar, yang mengalir dari hatinya yang pertama-tama yaitu bait pertamanya ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Di saat dia kecewa, dia merasa bahwa semua jalan tertutup. Tapi ketika dia memandang kepada Tuhan, dia tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang membuka jalan. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, pasti dia akan melakukan seturut dengan apa yang difirmankannya. Beberapa waktu yang lalu saya dalam pembacaan firman Tuhan di kitab Kejadian sampai kepada satu kisah yaitu Abraham dan Sarah. Abraham udah tua loh, Sarah juga. Tapi mereka memperoleh satu janji di mana Sarah akan melahirkan seorang anak yang akan mewariskan seluruh harta Abraham dan itu akan menjadi keturunan yang hebat dan luar biasa. Ketika ketiga malaikat yang datang kepada Abraham menyatakan bahwa Sarah akan mengandung di tahun yang akan datang dan Sarah ketawa. Di situ ada perkataan bahwa bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Dan tibalah di satu ayat di mana Tuhan mengingat Sarah dan dia mengingat janjinya kepada Sarah. Dan Tuhan membuat itu menjadi terjadi di dalam kehidupannya. Yang gak mungkin, yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Dan janji Tuhan digenapi sampai kepada Yesus Kristus Tuhan. Kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Wow. Mari. Kalau hari-hari ini ada yang merasa tertekan, merasa segala pintu tertutup, ingat Tuhan ialah Tuhan yang membuka jalan. Dan ketika dia berfirman, dia pasti membuatnya terjadi. Karena dia gak seperti manusia yang bisa lupa atau mengingkari janji. Tuhan ingat. Dan rancangannya itu indah dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Kami sekeluarga juga mengalami bahwa kami memegang janji-janji Tuhan. Dan kami percaya satu hari itu pasti terjadi. Alangkah indahnya dalam kehidupan ini bahwa kita punya satu kepastian yang pasti. Nah ini dia, kepastian yang pasti. Bahwa itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin. Apapun yang terjadi, tetap pegang Yesus Kristus Tuhan. Tetap percaya kepada firman-Nya dan terus perkatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan lihat, Tuhan gak pernah terlambat untuk menyatakan janji-janjinya tergenapi di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Renungkan kebaikannya. Kalau lihat ke belakang, kita mengucap syukur. Karena Tuhan gak pernah lalai dan gak pernah gagal untuk menyatakan setiap firman-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat kehidupan kita yang sekarang, kita juga mengucap syukur. Kalau waktu lalu Tuhan menyertai, sekarang pun Tuhan pasti menyertai. Dan kita terus mengucap syukur. Karena sampai masa depan kita,
Dia terus ada. Dan dia akan terus menepati setiap janjinya dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati.